9 ya, yaitu terkait dengan model jaringan. Model jaringan atau networking. Jadi model jaringan yaitu skop dan definisi model jaringan ya. Banyak sekali bidang operation riset ya dapat dimodelkan sebagai model network atau model jaringan yang ditandai dengan titik yang bercabang atau terhubung gitu ya. Nah, diantaranya yaitu di desain offshore ya. Desain offshore itu maksudnya desain offshore natural gas pipeline atau jaringan pipa minyak ya, gitu ya. Pipa gas atau pipa minyak. Kemudian juga untuk menghitung rute terpendek di antara dua kota, misalkan. Kemudian juga bisa untuk menghitung maksimum kapasitas dalam satu network, dalam satu jaringan. Ya, misalkan dalam satu pipa, dalam network itu berapa maksimum kapasitas yang bisa dilalui begitu oleh minyaknya, oleh minyak, oleh gas atau oleh air tergantung networknya sendiri. Kemudian menghitung time schedule itu nanti ada CPM ya, critical path method. Kemudian juga bisa untuk menghitung minimum cost ya, flow schedule itu biayanya. Jadi bahasannya agak lumayan sebenarnya, tapi ini metode dasarnya yaitu terkait dengan network ya, metode model network atau model jaringan. Nah, di antara solusi dari model jaringan tadi yaitu menggunakan tadi itu spanning tree, kemudian shortest route algoritma, dan maximal flow algoritma, dan critical path method. Mungkin di pertemuan ini kita membahas yang 3 bagian ini terlebih dahulu ya, yaitu nah, beberapa hal yang perlu diketahui yaitu node, yaitu atau titik atau kotanya atau poinnya. Nah, ini diwakili dengan titik atau node atau angka ya di sini. Node. Kemudian arch, jadi ada yang berarah, ada yang dua arah ya. Tuh. Kemudian flow alirannya sebenarnya lebih ke sama ya, mirip dengan arch tadi, ini alirannya. Kemudian directed atau oriented ya. Kemudian path atau lintasan. Kalau directed arah ya, maksudnya ada graf yang berarah, ada yang tidak berarah ya begitu. Tidak berarah biasanya yang dimaksud adalah dua arah gitu. Loop atau cycle, jadi loop satu putaran seperti itu. Satu loop gitu, bisa satu loop dari awal dan balik lagi, dan connected yang artinya terhubung seperti satu ketiga terhubung. Ini di teori graf sudah ada sebagian, ini terhubung. Nah, kita akan fokus kepada nanti pada 3 bagian ini terlebih dahulu. Nah, awal dari berkembangnya yaitu di sini
teori graf juga itu menunjuk bagaimana dari satu titik di peta ini bisa ke titik lainnya melalui jembatan ini masing-masing satu kali gitu ya. Nah itu ternyata tidak bisa gitu ya. Jadi setiap daerah ini ABCD ini dilalui misalkan hanya satu kali. Nah, ya, nah, ini nggak bisa ya. Jadi apa namanya? Pasti dari satu daerah ke wilayah lainnya melalui daripada jembatan yang ada ini lebih dari satu kali gitu. Nah itu yang problem Königsberg, yang jembatan Königsberg yang belum bisa terselesaikan untuk saat ini. Ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu minimal spanning tree atau minimal daripada rentang ya, pohon rentang. Ini sama juga seperti halnya graf ya, yang dimaksud dengan spanning atau merentang, spanning ini atau merentang ini yaitu satu set daripada garis-garis yang ada di sini, satu set semuanya yang dipilih sehingga titik-titik yang ada di sini itu terkoneksi semuanya. Itu namanya spanning. Spanning itu, kata-kata spanning artinya merentang. Yang direntang yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita mengambil sembarang garisnya, connected-nya, maka kita ambil misalkan di sini 1. Kemudian di sini kita ambil 6 misalkan. Yang saya ambil di sini yang 5. Nah, ini sudah terentang nih. 1, 2, 3, 4 sudah terentang. Kemudian saya ambil lagi yang 8 di sini. Saya ambil satu lagi yang 3 di sini. Nah, ini dikatakan merentang. Sudah mengenai semua titiknya. Ini sudah terkenai, ini sudah terkenai, ini sudah, ini juga sudah. Nah, jadi semua titik yang ada itu terkena dari garisnya atau dari grafnya, itu dikatakan merentang. Kemudian dilanjut dengan minimalnya. Nah, yang minimal itu yang mana? Nah, yang minimal itulah yang kita cari. Nah, kalau kita hitung tadi, kita gunakan sembarang. 1, 6, 5, 8, dan 3. Kita jumlahkan. Totalnya adalah 1 tambah 6, 1 tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 3. Yaitu totalnya adalah 22, Pak. 23 ya. Nah, ini 9. Oh iya. Ini 7 tambah 3, 10 ya. 18, 23 ya. Nah, 23. Iya, jadi masing-masing punya tadi itu punya nilainya tuh. Nah, tergantung kita milihnya yang mana. Itu kalau kita pilih sembarang bebas, sebenarnya itu namanya baru spanning, merentang. Terus saya pilih yang ini, saya pilih yang ini, saya pilih lagi yang ini. Sudah yang belum kena yang mana? Yang 5. Nah, berarti 5 mungkin saya pilih yang ini. Nah, saya ulangi, tadi dapatnya 3 ya. 23 yang tadi. Sekarang 1, 9, 1 tambah 9, tambah 10, tambah 3. Nah, berarti 23 juga tuh. Nah, hampir sama ya. Kita nggak bisa memastikan yang mana yang minimal di sini ya, karena kita sembarang tadi. Nanti ada tahapannya untuk kita bisa memastikan yang mana yang minimalnya. Jadi konteksnya adalah spanning. Spanning itu merentang, artinya kita pilih sembarang
daripada garis sembarang itu, ini saya pilih sembarang tadi, kemudian saya hitung, oh ini angkanya 23, yang ini juga 23. Nah ini tidak ada jaminan bahwa nilainya adalah yang minimal tadi, gitu. Jadi minimal rentangnya berapa nanti tahapannya. Nah yang dimaksud dengan merentang apa? Yaitu menjangkau semua daripada si titik tersebut ya, konektivitas lah bahasa sekarang itu ya, terkoneksi semuanya, dan yang minimalnya berapa nanti kita di next step-nya gitu. Nah, demikian. Jadi untuk merentangnya bisa dipahami ya, yaitu merentang menjangkau. Mau nanya Pak, Ya. untuk merentangnya itu tuh berdasarkan apa pilihannya? Ngacak aja apa memang harus kayak seperti jalan kayak terhubung gitu? Ya kalau merentang itu ngacak aja. Yang namanya merentang, itu dia mengenai semuanya, mewakili semua yang ada itu. Nah itu namanya merentang. Jadi kalau ada satu daripada titik ini titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada satu yang tidak terkena, ya berarti dia belum merentang. Contohnya kalau saya pilih ini 1, 2, 3, 4, nah saya pilih di sini segini, saya pilih. Nah ini tidak merentang namanya, karena ini tidak terkena gitu. Yang enamnya tidak terwakili gitu Pak? Iya, tidak apa tadi? Diwakilkan gitu ya? Tidak terlampaui, tidak terikat. Jadi merentang itu bebas pilihannya, yang penting dia mengenai semuanya. Kalau saya ambil dari 3, misalkan boleh di sini, 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 sini. Nah kebetulan dari 3 nggak ada tuh yang kelima, ya ngambilnya dari 4 sini ya boleh. Nah ini juga merentang. Jadi kalau dikatakan merentang itu bebas pilihannya, asal melalui semua poin-poin yang ada. Yang ceritanya itu adalah konektivitas itu. Nah, sedangkan baru kita nanti berikutnya berbicara mengenai minimalnya. Nah, tadi sudah kita hitung tuh 2 kali, nilainya 23. Coba kita hitung yang sekarang. 6, 5, 5, 10. 6 tambah 5, tambah 5, plus 10. 20, 26. Ya, gitu. Nah, ini merentang ya. 6, 5, 5, 10. Ya, masih ada yang belum kena malah yang ini ya. 5 yang ini. 6, saya ulangi. 6, 5, 5, 10. Nah, ada yang belum kena yang kelima tadi. Yaitu boleh kita ambil sembarang juga yang ini aja. Berarti skornya 6, 5, 5, 8, 10. 6, 5, 5, 8, 10. Nah, itu kan totalnya itu 10, 20, 34. Nah, jadi kalau kita ngacak tadi, ya ngacaknya dapatnya berapa? Yang tadi mungkin 23 tuh. Nah, ini kan ini jauh. Iya. Paham Pak, makasih Pak. Nah, berikutnya kita menentukan nilai rentangan yang paling minimal ya, minimal spendingnya yang mana. Nah, ini tahapannya adalah bisa dilihat di slide ya. Slide kalau yang kurang jelas bisa dilihat di slide yang saya share, tapi mohon maaf ya sekali lagi karena cuma ada gambarnya, jadi nggak ada keterangannya. Nggak ada keterangan apa bahasa Indonesia-nya, ya ini penjelasannya langsung aja dari dosennya gitu ya. Nah, jadi tahapan pertamanya adalah mengambil poin awal. Poin awal di sini kita boleh ambil angka 1. Boleh, yang lainnya boleh ya. Karena semua titik itu akan terjangkau atau akan dilalui. Jadi pemilihan titik itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai yang akan didapat, yaitu nilai minimalnya gitu. Sehingga terbagi
menjadi dua blok di sini. Blok yang pertama yang dipilih dan blok yang kedua yang belum dipilih. Jadi cara mendapatkan minimal spanning tree-nya ya artinya dari titik yang pertama dipilih, kemudian dipilih koneksi yang paling minimum, karena minimal kan, minimal spanning tree. Dipilih yang paling minimum. Nah, satu itu paling minimum kemana dia? Ke titik 2 sini. Nah, berarti ini pilihan pertamanya. Yang lainnya 957. Sehingga di gambar yang kedua sudah berubah tuh. Nah, yang di klasternya ya. Kemudian 1 dan 2 sudah dipilih, jadi di sini udah ada nilai, yaitu nilainya 1. Kemudian dari angka 1 dan 2, ini koneksinya ke semua nih. Dari 1 dan 2, nilai yang paling rendahnya kemana? Ya, ini bisa dilihat dari angkanya, 3, 6, 4, 9, 5, 7. Yang paling rendahnya adalah angka 3. Nah, berarti konektivitas berikutnya adalah ke 5. Jadilah seperti pada gambar berikut. Klaster yang pertama dan klaster yang kedua. Nah, jadi bukan dari titik yang kedua tadi, tapi dari titik 1 dan 2, ya nilai yang paling rendah yang mana. Kemudian yang di iterasi ketiga yang ini, dilihat dari titik 1, 2, 3, yang nilai paling rendahnya berapa? Ini yang paling rendah. Yaitu menghubungkan 2 dan 4. Maka berikutnya adalah ya. Kemudian dari titik 1, 2, 4, 5, nilai yang paling rendahnya berapa? Yaitu 3. Maka dia terkoneksi ke 4 ke 6. Ya. Dan yang terakhir, nilai yang paling rendahnya, yaitu yang terkoneksi ke 3 ini, yaitu angka 5. Bukan 10, bukan 6, bukan juga 4, tapi 5. 5 yang ada 2, ya bebas, alternatif. Bisa menggunakan yang koneksi yang pertama ini, atau ini. Yang jelas dua-duanya dikatakan minimal spanning tree. Kalau kita hitung 1, 3, 4, 5, 3 ya. 1, 3, 4, 5, 3. Totalnya adalah 10, 5, betul ya. 1, 3, 4 sudah sini, 5, 3. Totalnya adalah 6, 16. Gitu. Ya. Ternyata nilai yang terendahnya adalah 16, bukan ini sama nggak gambarnya 1, 4, 6, 7, 1 ke 4. Ya, sama ya gambarnya ya. Nah, gambarnya sama yang awal tadi, yang ini. Yang kita hitung sembarang tadi nilainya 23, 34. Ternyata nilai terendahnya adalah yaitu 16. Ya. Gitu. Itu untuk menghitung nilai minimum atau minimal spanning tree. Jadi jangkauan rendah tersedikit. Kalau kita katakan kabel, bagaimana nih kabel bisa terkoneksi ke seluruh kota atau ke seluruh wilayah, kabupaten atau desa, tapi jumlah kabel yang digunakan itu paling sedikit, gitu, di antara semua yang terkoneksi tersebut. Nah, bisa dibilang titik-titik di sini adalah center atau tempat penarikan kabel lanjutan, begitu ya. Nah, itu biasa digunakan di model jaringan, ya. Kita bahkan itu kalau kayak Bisnet seperti itu atau Telkom IndiHome, nah mereka ketika mau masang itu mereka menentukan semacam cabangnya
dia mau ngambil dari cabang yang mana gitu. Karena misalkan saya punya rumah di sini, oh saya ngambil dari cabang 1, ini jaraknya berapa gitu. Oh saya ngambil dari cabang keempat, jaraknya berapa. Terus kemudian mudah enggak. Nah, artinya itu menjadi pertimbangan gitu ya dalam itu pertimbangan jarak. Adapun angka-angka yang ada di sini, ya dia tidak mesti mewakili jarak, tapi bisa mewakili kos, biaya, bisa mewakili waktu. Itu tergantung namanya variabel yang kita gunakan ini, si angka-angka ini gitu. Jadi yang jelas minimal spanning tree adalah merentang, menjangkau semua titik, semua wilayah dengan nilai yang paling minimal. Jadi pahami ya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kedua, yaitu shortest route problem. Ya. Short route problem atau dengan bahasa lainnya adalah rute terpendek. Ya, kalau yang tadi spanning harus menjangkau keseluruhan, minimal berarti yang paling minim, yang paling kecil, yang paling minim ya. Nah, sedangkan ini shortest route problem yaitu rute terpendek. Nah, rute terpendek berarti ada yang namanya sumber dan tujuan ya. Ada sumber dan tujuan. Jadi rute itu dari A ke B. Ya, dari A ke B misalkan rute terpendeknya yang mana ya? Mungkin bisa ke C dulu, baru ke B, atau ke D dulu, baru ke B, atau langsung. Nah, kita nggak tahu. Sesuai dengan sesuai dengan peta yang dimiliki. Namanya adalah rute terpendek. Nah, contoh rute terpendek dari titik 1 ke titik 2, nah titik 1 ke titik 2 adalah, nah kalau langsung, oh ternyata dia 100. Nah ini sekali lagi ini 100 atau angka yang ada di sini mewakili variabel. Bisa bermakna jarak, jadi rute terpendeknya bisa bermakna waktu, bisa bermakna biaya, bisa bermakna sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Umumnya karena bahasanya rute, short rute berarti dia jarak, umumnya menggunakan jarak ya. Jadi kita pakai bahasa yang sederhana yaitu jarak terpendek gitu. Nah ini jarak terpendeknya kita belum tahu yang dari 1, 2, oh ternyata dia 100 nilainya. Tapi kalau dari 1 ke 3 terlebih dahulu, kemudian 3 ke 4 nilainya 10, 4 ke 5 nilainya 15, berarti 30 tambah 10 tambah 15. Ternyata hasilnya adalah 50. Ini jauh berbeda. Maka kalau kita lihat karena grafnya mudah, di sini kita bisa tahu rute terpendek dari 1 ke 2 yaitu nilainya adalah 50, 55. Nah ini karena modelnya grafnya bisa kita nalar gitu, bisa kita yang terpendek jaraknya adalah 55. Nah, itu. Tentu kita tidak bekerja dengan cara nalar ataupun dengan cara melihat gambar yang kecil. Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana suatu case yang kecil ini ketika dia menjadi suatu sistem yang besar bisa dikembangkan gitu ya. Nah, jadi tadi kalau rute terpendeknya yaitu ini. Dari 1 ke
kedua, gitu, bukan yang ini. Nah, cara penulisan nanti dalam bentuk linear atau model transportasi atau model simplex, maka cara penulisannya seperti ini. Node 1 sama dengan X12 tambah X13. 12 tambah 13. Ini node 1. 1 ini maksudnya inputnya 1 sama dengan X12 maksudnya bisa ke 12 langsung, bisa ke 13 gitu ya. Node 1 sama dengan X12 tambah X13. Nah, ini dia maksudnya. Node 2 yang ini. Node 2 yang ini maksudnya X12 tambah X42. Balik lagi ya. Jadi bahwa input sama dengan output ya. Nah, di node 2 X12 kita lihat aja yang output. Ini input, ini input, output. Nah, berarti output sama output tuh. X23 ya. X23 ditambah 1, ini output, ini inputnya. X12, X42. X12 ini inputnya X12 dan X42. Itu di node 2 gitu ya. Nah, cara kita mengetahui ada berapa variabel kan sebenarnya sederhana. 1, 2, 3, 4 namanya. 2, 3, 4. Tinggal input sama output aja. Ini node 3, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan 4. Input sama output. Inputnya yang ini 2, 3, 1, 3. 2, 3, 1, 3 yang ini. Outputnya 3, 4, dan 3, 5. Tuh. Nah, ini disusun. Sudah disusun seperti ini. Kemudian dipindah luaskan menjadi satu persamaan simplex ya. Ada nih seharusnya mana? Kita hapus kayaknya. Nah, ini nanti ya. Disusun dalam bentuk seperti ini. Tapi ini maksimal flow nih. Maksimal flow kita belum ke situ. Rute terpendek tadi disusunnya begitu. Nah, sudah demikian, maka ini untuk menggunakan solver tadi ya. Cara menuliskannya yaitu nanti saya cari yang versi Excel-nya atau versi persamaannya. Kalau versi Excel-nya di sini yaitu di sini ada titik tadi 1, 2, 3, 4. Sumbernya yaitu 1. Kemudian outputnya 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 titik, tapi secara penulisan yaitu dari sumber 1, 2, 3, 4 ke tujuan 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 4, 5. Dari 1 ke 2 yaitu nilainya adalah dari 1 ke 2 nilainya adalah 100. Kemudian dari 1 ke 3 nilainya 30. Ya. Kemudian dari 2 ke 3 nilainya 20. Dari 2 ke 3 nilainya 20 dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, ini tadi ada sumbernya 1 dan tujuannya adalah menentukan sumber dan tujuan titiknya ya. Nah, nanti digunakan ini adalah hasil solvernya. Hasil solver di sini ada formulanya yang tinggal diisi ya menggunakan solver parameter sesuai dengan kondisinya. Dan nanti cara membacanya adalah
ini, nah ini cara membacanya. Rute terpendeknya yaitu dari, ini kan dari titik 1 kita mulainya, berarti dari titik 1 ke 3, dari titik 1 ke 3, nah ini, gitu. Berarti dari titik 1 ke 3, mulainya. Berikutnya dari titik 3, dari titik 3, nah ini 3. Dari titik 3 ke titik 4, nah berarti yang ini. Kemudian dari titik 4 ke titik 2. Berarti rute pendeknya adalah 1 ke 3 ke 4 dan 2. Dengan total tadi kalau di solver di sini akan ada hasilnya langsung 50 55. Ya, silakan. Barangkali ada yang ingin dicermati terlebih dahulu atau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Mau nanya Pak, Ya, silakan. itu yang di bagian 110 itu tuh kita ngitung sendiri, apa kita nyari sendiri atau gimana? Oh, itu satu yang ini maksudnya yang ini? Ya betul Pak. Jadi kita Iya, harus itu nanti ngetik sendiri. by system itu namanya kan solusinya di situ. Solusi Oh. dari solvernya itu. Hmm. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan di fungsi tujuan. Nah, ini kan kita bukan mencari fungsi tujuan, tapi yang kita cari adalah rute terpendeknya. Jadi ini jawabannya nih, rute terpendek ini. Oh, Rute jadi kayak terpendek, hasilnya ya? ya, rute terpendeknya yaitu 55. Tapi dia kan ada jawabannya tadi. Mana rute terpendeknya dari sini? Ini dia katanya 55, gitu. Mana? Ya kalau kita lihat gambar tadi kan ini, dan ini, dan ini. Nah, sedangkan kalau di solver tadi, di persamaan ini diterjemahkan ke, bukan persamaan sih, gambar ya. Persamaannya itu agak ini, cara menerjemahkannya nggak bisa langsung. Nah, diterjemahkan dari titik 1 ke titik 2, oh dia nilainya 100. Yang di sini dia awalnya tuh 00 aja semuanya, gitu. Kemudian nanti digunakan solvernya di sini dengan ketentuan yang ada, maka dengan rumus yang ada di sini, formulanya, maka nanti dia akan menghasilkan ini angkanya, menunjukkan bahwa solusinya dari cara membacanya dari titik pertama, karena titik pertama tadi adalah sumbernya, ini dia, kemudian titik terakhir adalah tujuannya, maka cara bacanya dari sumber. Sumber itu dari node 1, berarti node 1 ke node 3. Berarti dia dari 1 ke 3 dulu tuh. Kemudian dari 3 ke, itu duanya kan dilewat tuh, nggak ada tuh. Dari 3 ke 4, berarti 3 ke 4, kemudian dari 4 ke 2. Nah, berarti ini adalah rute terpendek dengan nilai minimum rutenya yaitu 55. Gimana, Pak? Paham, paham. Jadi kayak sudah kayak metode transportasi kemarin sih, sama sama aja, cuman dengan cara yang berbeda aja kayaknya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ya memang transportasi beda, cuman beda. Itu kan sudah konsepnya hampir mirip-mirip semuanya, cuman dia konteksnya itu beberapa tipe ya. Kalau ini, kalau kita kembalikan ke tadi model suspending, model merentang, nah ini nggak merentang namanya. Iya nggak apa-apa, karena yang di ini konteksnya adalah short rute problem. Kalau merentang, dia harus mengenai semuanya yang kalimat. Nah, karena yang ini adalah pembahasannya,
terkait dengan rute terpendek, maka kita berbicara mengenai yang mana yang paling minim, tapi antara sumber ke tujuan. Sedangkan kalau yang spanning tree ini sebenarnya nggak ada sumber dan tujuan, ya, karena dia pasti merentang semuanya. Jadi mau mulai dari angka berapapun, sebenarnya dia tetap akan nyampe pada nilai yang minimal. Tuh. Mau mulai di angka berapapun, pasti dia akan dapat nilai minimal. Oke. Bisa ya? Dipahami? Bisa, Pak. Nah, berikutnya adalah yang terakhir ya. Soalnya ini kalau di praktikumnya sebenarnya mungkin bisa jadi dua. Jadi ya dioptimalkan di 3 ini dulu untuk sekarang. Yaitu maksimal flow model. Yaitu ada di sini ada sumbernya sama dengan short rute tadi, rute terpendek, tapi di sini ada sumber, misalkan sumbernya 1 ke tujuannya 5. Nah, yang jadi persoalan adalah maksimal flow. Maksimal flow itu seperti halnya tabung, bukan tabung apa, pipa air, ada yang besar misalkan di sini, lebarnya misalkan 2 meter, tabung air, kemudian ada yang 1 meter, itu 1 meter lebarnya. Nah, ketika digelontorkan air penuh di sini, 2 meter penuh, yang satu lain lagi tetap dia mengalirnya di sini 1 meter. Maka secara keseluruhan di sini cuman yang bisa mengalir itu 1 meter. Nah, itu yang sebenarnya disebut dengan maksimal flow. Di sini 2 meter, di sini 1 meter. Tetap aja secara keseluruhan, secara sistem dia cuma mampu 1 meter. Nah, gambarannya dari asal ke tujuan, ini macam-macam si pipanya, si jaringannya, ada yang kapasitas 10, ada yang 30, ada yang 20. Nah, ini bisa maksimal berapa gitu nyampe-nya. Itu kalau bisa nyampe semua ya berarti maksimalnya adalah 60 ini. Ada yang kurang, ada yang lebih, ya. Tetap yang paling minimal yang bisa melalui jaringan tersebut, ya. Contohnya kalau misalkan kabel listrik aja, kalau dia misalkan kemampuannya itu cuman bisa dilalui oleh arus yang cuman 5 watt, tapi dipakai untuk yang 10 watt, nah kabelnya biasanya akan panas dan putus. Gitu contohnya. Kalau jaringan itu kalau jaringan kabel. Kalau jaringan air tadi, airnya di sini 2 meter tingginya, dia tetap aja 1 meter yang lolos. Gitu. Kalau jalan raya, ini jalan yang lebarnya 3 meter, kemudian menyempit, lebarnya di sini 2 meter, tetap aja kapasitas ini secara sistem yang dihitung yang ini, yang 2 meter. Karena di sini dia akan numpuk, akan macet, dan keluarnya akan yang setara dengan 2 meter ini. Kalau 2 meter ini 2 mobil, ya berarti dia 2 mobil. Ini yang sebelumnya 3 mobil, sini. Ya, ini jalan raya tadi, menyempit. Nah, ini awalnya 3 mobil. Nah, ketika sudah menyempit kan dia. Nah, jadi secara sistem itu, yang disebut dengan maksimal flow itu, ya secara sistemnya ini cuma mampu menampung dua mobil. Gitu. Makanya kalau kita lihat di
desain ya kota baru, desain di Sumarekon, tipenya ya jalannya kalau besar, rata-rata dia besar semua, jalan besarnya itu sama gitu si ukurannya gitu. Kemudian kalau masuk ke perumahan yang kecil, jadi ya jalan yang lebih besar jadi lebih kecil. Nah, tergantung penggunaannya aja. Kalau yang untuk makanya jalan besar ada tipe, kalau dalam pemerintahan ada tipe jalan-jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota kabupaten, dan jalan kampung. Kita terkait dengan maksimal flow ya, tadi dalam suatu sistem ini berapa maksimal kapasitas yang bisa gitu. Dan salah satu hal yang unik itu yang mungkin jadi pembelajaran penting kalau mengingat namanya previous exit ya. Itu sangat dalam Prabowo Presiden Jokowi itu langsung diumumkan di TV menjelang itu terjadi penggunaan tol secara massal. Tol itu kan sebenarnya dihitung dan terjadi untuk tol. Dan di dalam Rusia dan itu sebenarnya sangat mengerikan karena di dalam nggak bisa sembarangan dan nggak bisa nah, jadi begitu kondisinya kira-kira. Dan saat itu beritanya bisa dicari, yaitu menewaskan sekitar 11 orang ya. Nah, salah satu kalau kita kajian dalam sains, maksudnya salah satu hal yaitu kapasitas itu tidak dihitung karena ada alat hitungnya di setiap pintu exit atau pintu masuk itu biasanya dari pengendara mengetep ya menggunakan e-money gitu di tap atau bahkan dari CCTV atau counter kendaraan yaitu penghitung kendaraan suka ada. Nah tapi tetap aja karena tidak ada kebijakan misalkan kalau jumlah kendaraan sudah banyak di dalam tol maka tol itu ditutup atau tidak boleh lewat untuk sementara misalkan. Nah, itu nggak ada di kita di Indonesia sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Yang sebenarnya sangat relate dengan kasus ini yaitu maximal flow model. Jadi kalau di dalam jaringan ini sudah penuh banyak kendaraan ya, maka inputnya itu ya dibatasi untuk sementara karena di sini juga lagi ngantri untuk outputnya, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai maximal flow model. Nah, jadi sudah bisa dipahami bagaimana cara menghitung maksimal flow-nya. Jadi ini ada kapasitasnya masing-masing. Kalau kita kaitkan dengan jalan ataupun jaringan atau network, ini kapasitasnya 20, ini 30, ini 10. Nah, kita pilih dulu yang paling besar. Yang paling besarnya berapa? 30. Nah, berarti dari sini ke sini. 30. Nah, lanjutnya, yang lebih besar mana? 10 atau 20? Atau 0, balik lagi ke sini. Yang lebih besarnya adalah 20, yang ini. Berarti, nah, dia sudah mendapatkan satu siklus dari sumber ke tujuan, yaitu di sini 30 dan di sini 20. Berapa kapasitas maksimalnya? Yaitu berapa? Berat? Dari 1 ke 3, 3 ke 5. Berapa kapasitas maksimalnya? Ini tadi 30, ini 20. Berarti dari 1 ke 3, 3 ke 5. 50, Pak. Berapa? 50, Pak. Kapasitas maksimalnya adalah 20 ya. Bukan ditambah. Yang tadi kan maksimal flow itu kan aliran. Jadi kalau maksimalnya itu bukan ditambah 30 tambah 20, bukan. Tapi tadi simulasinya kalau kendaraan di sini 30,
Nah, di sininya 20, maka kapasitasnya itu dia dari kendaraan sini bisa sampai ke tujuan, cuman 20 aja yang bisa lewat. 10-nya dia ngantri gitu. Tuh. Ini kapasitas 30 nih, 30 kendaraan. Ya. Ini 20. Nah, secara keseluruhan sistem tadi dia cuman bukan ditambah antara 30 dan 20, tapi kapasitas sistemnya itu dia 20. Ngikut yang kecilnya ini. Gitu ya. Namanya maximal flow model. Baik, Pak. Jadi ya gitu. Seperti contohnya air tadi, air misalkan di tabung yang 3 meter, ada yang tabung 2 meter. Air yang keluar itu tetap yang ukuran yang 2 meter gitu. Ini tabungnya. Air udah digelontorin nih habis-habisan banyak banget nih. Tetap aja yang keluar di sini yang 2 meter gitu. Karena tabung di sini kecil. Kalau tabung yang kecil di sini 2 meter, tabung luarnya 3 meter di sini. Ini yang diinput 2 meter. Ini 3 meter. Mungkin nggak keluar airnya 3 meter? Nggak mungkin kan? Tetap aja yang keluar apa? 2 meter ya. Kalau kendaraan tadi ini jalan besar nih, ini jalan kecil. Tadi penyempitan. Kalau dibalik, ini awalnya 2 meter, 2 meter nih lebarnya. Terus dia melebar itu. Tetap aja di sini kapasitasnya 2 kendaraan, ini kapasitasnya 3 kendaraan. Tetap aja yang keluar 2 kendaraan ke kanannya itu. Gitu. Itu namanya kapasitas sistem. Ya, maksimal flow-nya gitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Jadi, Pak. Jadi baru satu siklus tersebut, maka dia kapasitas dari 1 ke 3, 3 ke 5, ini kapasitasnya tuh 20. Nah, artinya masih ada yang lain, tapi untuk yang jalur itu sudah penuh tuh. Ini 20 yang dipakai, ini 20. Nah, ini udah penuh. Maka di sini udah nggak bisa digunakan. Ya. Di sini masih ada 10, masih ada 10, masih ada 20. Nah, kapasitas yang terbesar yang berapa? 20. Lanjut ke 40. Ya. Lanjut ke 40. Setelah ke 40, lanjut ke 10 ke sini. Setelah ke 10, lanjut ke 20. Berarti kapasitasnya berapa? Kapasitas maksimalnya 10, Pak. 10, betul. Jadi ini ada 20, ada 40, ada 10, ada 20. Maka kapasitas maksimalnya jalur ini adalah 10. Sehingga kita tulis ulang. Nah, yang tadi sudah ada dia di sini 20, maka dia 10 ke sini, 10. Ini 10 ke sini, 10 ke sini, 10 ke sini. Gitu. Nah, sisa di sini 10. Gitu. Di sini sisa 30. Di sini sisa 0. Ya. Atau udah habis digunakan ya. Udah habis digunakan. Di sini tinggal 10. Gitu. Nah, udah berapa tuh? Udah 2 siklus tadi. Yang siklus ini 20, yang siklus ini 30. Baru 30. Ya, masih ada 30 lainnya nih, 10, 10, 10. Nah, itu kan udah sama tuh, kita boleh sembarang aja. Karena sama, kita ambil 10 yang di sini. 10 ke sini. Nah, bisa nggak ke 10 langsung? Bisa ya ke sini ya. Nah, gitu. Berarti 10, 10 habis tuh. Jadi di sini tadi awalnya 20 tambah 10 tambah 30. Nah, yang sekarang yang ketiga tambah 10 jadi 40. Berarti ini udah habis.
sisa yang 10 yang di bawah tadi. Nah, ini 10 lewat ke sini 10 bisa nggak? Bisa, karena ini kan kapasitasnya 30. Kemudian kemana lagi? Ini udah penuh ke yang ini penuh kan? Udah penuh, maka nggak bisa. Dari 10 ke sini nggak bisa, ya kan? Ke sini juga sudah penuh, ya. Yang terakhir 10 ini, 10 ke sini bisa, kemudian 10 ke sini bisa nggak? Nah, nggak bisa ya. Berarti di sini 1 ke 2, 2 ke 5 dapat 10. Ini jadi habis. Ini sisa 20. Maksimal flow-nya berapa? 50 atau 60? Di 50 ya. 30. Masih 10, Pak. Ya, masih ada. Ini tadi, ini sebenarnya saya mau jelaskan ini. Ini kan satu persatu tadi, ini siklusnya. Yang pertama, yaitu 20. Kemudian lewat sini, ya. Ini tadi 10 ya. Yang kedua tadi 10. Kemudian yang ketiga, ya kalau 10 ke sini, bisa ya. Tanda panahnya bisa. Oh, 5. Bisanya 5 dia. Itu kemudian yang ketiga tadi sini 10, sini ke 10, sorry. Ini balik lagi bisa ya. Sini lagi. Ya, jadi totalnya adalah 10 juga. Ya. Kemudian dari sini, dari tengah ke sini 10, kemudian ke sini 20, maka nilainya adalah 10 ya. Dan yang terakhir sini, ini yang tadi yang saya bilang nggak bisa, ternyata bisa ya. 10, ini 15 ya. Saya kira 5 tadi. 5 ya, kayak salah gitu ya. Kalau 15 ya bisa. Sini ya. Yang terakhir yaitu yang ini tadi 10 ke bawah sini. Ke bawah sini bolak-balik bisa 15, kemudian ke kanan 10. Ya berarti dia bisa 10 gitu ya. Ya ini masih ada 10 ya nih. Jadi dari sini bisa langsung 10 ke sini. Gitu. Nah, kalau yang sini bisa ke sini dulu. Ya itulah tahapannya, sedikit lebih rumit ya. Tapi tadi startnya kita ulangi nih dari 30, kemudian ke 20 nih. Dia ada satu siklus ya, berarti 1, 3, 5. Nilainya adalah sama dengan 20. Ya, 30 dan 20 nih nilainya 20. Ya, nilai yang paling kecilnya. Ini saya coret, udah nggak bisa dilalui maksudnya. Ini juga masih bisa dilalui, yaitu 10 yang bisa. Nah,
berikutnya tadi, kalau yang 10 sini, ya bisa langsung sebenarnya ini 10, nggak boleh itu dulu ya, yang 20 dulu. 20, kemudian 40 di sini, kemudian 20 ke 40, kemudian tadi ini 10, ini 10. Nah, berarti dia nilainya 10 nih. 10 coret, masih sisa 10. Di sini coret jadi 0, di sini coret jadi 30, di sini coret jadi 10. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, nilainya adalah 10. Masih ada sisa-sisa 10, nah ini bisa langsung 10, 10 gitu ya. 1, 4, 5, 1, 4, 5, 10. Kemudian di sini ada 10, ke sini dulu ya. 10, kemudian ini udah habis. Dia bisa ke sini dulu. Bisa ke kiri, ke kirinya 0 ya tapi sini. Kalau yang bawah sini 10, ini 10, kemudian bisa langsung ke sini. Ya, 1, 2, 5, 10. Ya. Berarti sisa yang tengah sini 10. Yang 10 di tengah, dia 10 yang tengah itu harusnya kita lihat aja. Nah, ini ya 10 yang tengah ini ke sini bisa nggak? 1 ke 3. 1 ke 3 bisa nggak? 1 ke 3. Nah, bisa karena dia ada nilainya 10. Kemudian 3 ke berapa? 3 ke 2. Nah, 3 ke 2 ada nilainya 10. Ya. So, ini ada nilainya 10. Kalau di sini kosong. Ya. 3 ke 2 nilainya 10, baru 2 ke ini, 2 ke 5 gitu ya. Itu sebenarnya ada nilai lainnya, itu nilai ini istilahnya dari ini sumber, ini tujuannya itu ya. Nah, kira-kira gitu ya. Yang terakhir dari 1 ke 3, 3 ke 2, 2 ke 5. Ini yang bisa dilalui. 10 ini bisa lalui. Dan bisa nilainya adalah 10. Demikian totalnya adalah 50. Ada pertanyaan? Nah, tentu kita nggak menggunakan cara manual, tadi sekali lagi, tapi gambarannya adalah gambaran flow. Kenapa flow maksimalnya tadi? Ini maksimal flow-nya adalah 60. Ya berarti dalam hal ini seluruh yang diinput di sini 60 dia akan bisa tersalurkan semuanya mulai jaringan ini. Nah, kalau lebih di sini 70 misalkan. Nah, di input ke dalam pipanya tetap aja keluarnya dia maksimal 60. Ya. Terus kalau yang diinput di sini yang 50, nggak mungkin keluarnya 60, pasti keluarnya tetap. Nah, itu namanya flow model. Jadi input sama cara listrik dan seterusnya yang berkaitan dengan satu sistem, dia masuknya itu berapa dan keluarnya berapa. Yang kapasitas sistem ini berapa yang sanggup ditampung. Nah, dalam hal ini kebetulan inputnya 60, outputnya juga 60. Kalau inputnya kurang dari atau 50 tadi, pasti nggak mungkin keluarnya 60. Pasti keluarnya ya 50 juga. Jadi si salurannya ini masih bisa menampung gitu 50.
Kalau 70 yang di input, ya pasti 10-nya nggak akan masuk. Dia hanya di dalam sistem ini cuman 6 60 saja yang keluarnya dalam satu waktu maksudnya. Nah gitu. Nggak mungkin dalam sekaligus keluarnya di sini 70 nggak mungkin. Jadi dalam satu waktu itu misalkan 60, berarti 60, 60, 60. Kalau kecepatan, berarti kecepatan airnya misalkan 60 km per jam misalkan. Jadi keluar terus segitu kecepatannya. Gitu. Atau jumlah airnya, ya. Dan gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Ada? Masih hadir ya? Halo? Udah? Nah, kalau udah yang terakhir ini. Nah, jadi ini ada bentuk, namanya bentuk simpleknya. Bisa dibuat dalam bentuk simplek tadi. Maka akan menghasilkan nanti nilai maksimal flow-nya adalah 60. Dengan cara, ya ini tadi, kalau ini masing-masing daripada konektivitas antar node tadi, antar node 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Ini 1 ke 2 nilainya kapasitasnya 20 misalkan. Nah ini 1 ke 2. Satunya nggak ditulis ya. Nah berarti dia 1 itu adalah sumbernya, 5 itu tujuannya. Berarti yang ditulis di sini adalah node antaranya, yaitu 2, 3, dan 4. Ya, 2, 3, dan 4. Ini adalah sumber, ini adalah tujuan. Kemudian berikutnya, kita copy aja nih, biar cepat. Gesernya biar cepat. Nah, kemudian kita lihat, nah sumbernya. Nah, ini dia fungsi tujuannya ini ada 2. Maksimumkan di sumbernya. Nah, ini sumber, berarti maksimumkan 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Nah, ini 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Nah, maksimumkan sumber. Kemudian, maksimumkan juga tujuannya. Berarti 35, 25, 45. Tuh, 35, yang ini 25, dan 45. Ini tujuan. Ya, fungsi tujuannya ada 2. Ya, terkait dengan fungsi tujuan, yaitu ini sumbernya, asal, origin, atau ini tujuan. Nah, di dalam sini angka-angka ini ya terkait dengan persamaan tadi. Ya, dari node Masuk keluar, Pak. Ya, masuk keluar tadi ya, masuk keluar. Nah, kalau di bawah ini kapasitasnya. Kemudian ini masuk keluar 1, 2. Berarti dia masuk ya. 1, 2, ini 1, 2 nilainya 1, 1, 3 nilainya 1, 1, 4 nilainya 1. 3. Kemudian di node 2 tadi ini yang masuk, ini yang keluarnya. Ya, 2, 3, dan 25. Di node 2. 2, 3, dan 25. Nah, ini masuknya 1, 3, 1, 2, sorry. 1, 2. Ini keluarnya, yaitu 1,
sorry, 25 ditambah X di sini 23. Nah, ini kalau dibuat dalam persamaan linear tadi, X12 X25 kurangi X23 sama dengan 0. Nah, ini 1, min 1, min 1. Gitu. Ya, 1, min 1, min 1. Sama dengan 0. Dan seterusnya ke bawah, nanti menggunakan simplet juga. Dan didapatkan hasilnya adalah 60 ya. Nilai fungsi nilai Z-nya ya. Maksimum flow ya. Z1 harus sama dengan Z2. Yang input sama dengan output, nilainya 60. Nanti kalau inputnya nilainya tadi berbeda, ini kan inputnya tadi sini nih 60 kan. Nah, kalau ini ada yang kurang, pasti dia ngikutin ya. Oke. Gitu. Ya, demikian. Ada udah 3 model tuh. Nah, nanti ini di praktikum aja dikerjakan dan diinterpretasi lagi ya. Tiga-tiganya ya. Ketiga poin tadi. Yaitu minimal spanning tree, kemudian shortest rute problem, rute terpendek. Yang ketiga adalah maximal flow model. Dan sebagai kesimpulan, yang pertama spanning tree, yaitu menjangkau ke semuanya. Ya. Nah, diambil menjangkau semuanya, diambil si nilai-nilai yang paling spanning itu ada banyak, tapi diambil nilai yang paling kecilnya. Caranya sudah dijelaskan. Kemudian rute terpendek ada sumber dan ada tujuan. Jadi kalau beda sumber dan tujuan tentu beda rute terpendeknya. Maka dari rute terpendek nanti bisa dihitung juga mana nilai terpendek. Dia tidak perlu menjangkau keseluruhan. Cukup yang terpendeknya berapa nilainya. Maximal flow yaitu keseluruhan sistem ini dia mampu mendistribusikan dari sumber ke tujuan dalam satu sistem ini berapa maksimal yang dia bisa distribusikan. Dilihat dari satu siklus dari sumber ke tujuan. Tadi sudah dijelaskan, saya ulangi satu siklus saja, misalkan dari 1 ke 3, 3 ke 5, oh ini 30, ini 20, maka maksimal yang bisa dialirkan satu siklus ini saja nilainya adalah 20. Yang lainnya nanti masuk ke siklus lainnya sampai dia paling penuh, namanya disebut dengan maximal flow, didapatkan totalnya adalah di sini 60. Bisa kita hitung dengan ini secara manual sebenarnya. Nah, kalau bisa kita hitung dengan by system, ini menggunakan simplet atau kita menggunakan solver tadi. Bisa menggunakan solver juga. Ini menggunakan solver untuk menghitung maksimal flow. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah tutup saya.